Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Di sini kami mau menjelaskan tentang perkembangan evolusi manajemen rantai pasok pada awal abad ke-20. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Diandra Adelia Yoga. Perkenalkan, nama saya Naura Putri Gunawan. Saya Florencia Amanda. Saya Azahra Asri Samindi. Tonton terus sampai habis ya. Sebelum masuk ke sejarah dalam manajemen rantai pasok, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok adalah serangkaian proses dan aktivitas yang terintegrasi untuk merencanakan, mengendalikan, melaksanakan, dan memantau aliran barang, jasa, dan informasi dari tahap awal hingga tahap akhir dalam rantai pasok. Berikutnya ada tujuan dari manajemen rantai pasok. Tujuannya adalah untuk mencapai kinerja operasional yang optimal, mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mencapai keunggulan yang kompetitif. Nah, selanjutnya ada sejarah. Pada awal abad ke-20, sistem ekonomi dunia mulai mengalami transformasi yang signifikan. Istilah SCM sendiri baru digunakan secara luas pada akhir abad ke-20. Meski begitu, beberapa perkembangan yang terjadi pada awal abad ke-20 menjadi dasar bagi pembentukan SCM modern. Lalu ada 5 faktor-faktor. Yang pertama yaitu revolusi industri dan produksi massal. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terjadi revolusi industri kedua yang memperkenalkan metode produksi massal. Salah satunya melalui penerapan limit praktikan oleh Henry Ford pada 1913. Hal ini mengubah cara perusahaan merencanakan dan mengelola rantai pasokan mereka. Kebutuhan akan bahan baku, pengorganisasian produksi, serta distribusi barang semakin penting. Yang kedua yaitu transportasi dan infrastruktur. Perkembangan sistem transportasi seperti kereta api, kapal laut, dan truk meningkatkan kemampuan untuk mengirim barang dalam jarak yang lebih jauh dan lebih cepat. Hal ini mengubah cara produsen dan distributor merencanakan pengiriman dan pemenuhan kebutuhan barang, serta mengurangi biaya logistik. Berikutnya ada faktor manajemen persediaan. Pada periode ini, perusahaan mulai mengembangkan cara-cara untuk mengelola persediaan dengan lebih efisien. Teknik seperti sistem just-in-time atau JIT yang muncul lebih terkenal pada pertengahan abad ke-20. Berakar dari kebutuhan akan pengelolaan persediaan yang lebih baik untuk mendukung produksi massal tanpa penumpukan barang yang berlebihan. Berikutnya yang keempat ada perkembangan teknologi komunikasi. Pengenalan telegraf, telepon, dan sistem komunikasi lainnya mempermudah koordinasi antar pabrik, pemasok, dan distributor. Faktor ini membuka peluang untuk pengelolaan rantai pasokan yang lebih terkoordinasi dan efisien. Faktor yang kelima atau faktor yang terakhir ada globalisasi. Pada awal abad ke-20, beberapa perusahaan mulai meluaskan pasar mereka ke tingkat internasional. Meskipun globalisasi penuh baru terjadi pada paruh kedua abad ke-20. Perdagangan internasional dan hubungan antar negara mulai memengaruhi cara barang diproduksi, diperdagangkan, dan didistribusikan. Selanjutnya ada teori linear. Manajemen rantai pasok masih didominasi oleh pendekatan tradisional yang bersifat linear. Teori linear sering juga disebut dengan teori evolusi atau perkembangan. Secara umum, teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial bersifat linear atau berkembang menuju ke suatu titik tertentu. Nah, macam-macam teori linear ada 2. Yang pertama, linear evolusi. Maksud dari linear evolusi adalah melihat perubahan secara lambat. Menurut teori evolusi, melihat masyarakat secara bertahap berkembang dari primitif, yaitu masyarakat yang belum mengenal bahkan menerapkan adat istiadat. Pola hidup masyarakat masih seputar berburu dan merangkak. Tradisional, masyarakat telah menerapkan adat istiadat dan sudah mulai bercocok tanam. Dan menuju masyarakat modern, masyarakat yang tidak lagi mengutamakan adat istiadat, melainkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Lalu yang kedua ada linear revolusi. Sementara teori revolusi melihat masyarakat berubah secara linear, namun sifatnya revolusioner. Contoh lainnya dari teori linear perubahan sosial yaitu perubahan ekonomi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Pada tahap awal, masyarakat hanya mengandalkan hasil pertanian sebagai mata pencarian utama mereka.
Namun dengan munculnya revolusi industri, kemudian masyarakat mulai beralih ke sektor industri. Model tradisional rantai pasok menggambarkan pendekatan linear dan terpisah dalam mengelola aliran barang dan informasi dari pemasok hingga pelanggan akhir. Berikutnya ada karakteristik pada manajemen rantai pasok. Yang pertama ada fokus pada fungsi-fungsi tertentu. Masing-masing anggota rantai pasok seperti pemasok, produsen, distributor, dan pengecer cenderung berfokus pada fungsinya sendiri tanpa mempertimbangkan bagaimana tindakan mereka mempengaruhi seluruh rantai pasok. Yang kedua ada kurangnya koordinasi dan komunikasi. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara entitas dalam rantai pasok dapat menyebabkan kesulitan dalam mengatasi hambatan dan masalah yang muncul. Informasi seringkali tidak dipertukarkan dengan lancar, dan ini dapat mengakibatkan kelebihan persediaan, kekurangan stok, atau masalah lainnya. 3. Rendahnya efisiensi dan responsivitas. Karena ketidaktersediaan visibilitas dan kolaborasi yang rendah, model tradisional rantai pasok sering mengalami keterlambatan dalam merespon perubahan permintaan atau situasi pasar. Solusi dari manajemen rantai pasok yaitu perlu adanya pendekatan terintegrasi dalam manajemen rantai pasok. Tujuannya adalah untuk mengatasi kelemahan model tradisional dan mencapai sinergi antara semua anggota rantai pasok dengan menekankan kolaborasi, koordinasi, dan visibilitas penuh dalam aliran barang dan informasi. Kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan adalah rantai pasokan global telah mengalami perubahan besar selama 100 tahun terakhir. Setiap bagian dari cara kita mendapatkan, memproduksi, dan mengangkut barang telah berubah, dari pengenalan prosedur penanganan baru hingga mengandalkan kapal laut. Dan dari kontainerisasi hingga komputerisasi, rantai pasokan global menjadi lebih kompleks dan lebih efisien daripada sebelumnya. Sekian penjelasan kami tentang perkembangan evolusi dalam manajemen rantai pasok pada awal abad ke-20. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.